Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pandey Gabrian Zumarsyah, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Gadjah Mada. Nah, kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai penyelesaian Ordinary Differential Equation atau ODE secara numeris dengan metode Hoyne. Referensi utama yang saya gunakan adalah buku Numerical Methods for Engineer oleh Stephen Capra dan Raymond Canale. Berikut penjelasannya. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu ODE. Ordinary Differential Equation atau ODE adalah persamaan diferensial dengan satu variabel independen. Kalau variabel independen lebih dari satu, maka namanya PDE, Partial Differential Equation. Nah, ODE ini bisa diselesaikan dengan menggunakan dua metode, analitis dan numeris. Kalau menggunakan metode analitis, maka hasilnya true value, tetapi terkadang sangat sulit untuk dilakukan. Kalau menggunakan metode numeris, sangat mudah, apalagi jika menggunakan komputer. Metode numeris ini sebagai pendekatan, tetapi terkadang sudah sangat mendekati. Nah, kemudian metode numeris ini dibagi caranya menjadi banyak sekali. Salah satunya adalah metode Hoyne ini. Metode Hoyne adalah salah satu metode dari kelompok metode Runge-Kutta. Pembahasan di sini akan fokus pada bentuk seperti ini. Hasil dari penyelesaian ini bisa berupa tabel, yaitu tabel nilai Y terhadap berbagai nilai X. Konsepnya adalah mencari gradien dari titik awal dan titik akhir di suatu segmen. Kemudian mencari rata-rata dari kedua gradien itu. Hasil akhirnya akan lebih mewakili fungsi asli dan jauh lebih akurat dibanding metode Euler yang hanya menggunakan satu gradien saja. Untuk prosedurnya, langkah awalnya seperti metode Euler, yaitu mencari gradien di satu titik lalu melakukan ekstrapolasi untuk mendapatkan Y 0 I plus 1. Langkah awal ini ditunjukkan oleh persamaan yang bernama prediktor. Dengan H di sini adalah step size. Langkah selanjutnya adalah mencari gradien di Y0 I plus 1. Lalu mencari rata-rata dari kedua gradien. Kemudian berdasarkan gradien rata-rata itu dilakukan ekstrapolasi untuk mendapatkan Y I plus 1 yang lebih akurat. Langkah ini ditunjukkan oleh persamaan korektor. Nah, yang menarik adalah persamaan korektor ini mengandung Y0 I plus 1. Karenanya, dalam metode Hoyne, Y I plus 1 yang dihasilkan bisa diubah ke Y0 I plus 1. Lalu, dimasukkan kembali ke persamaan korektor untuk menghasilkan Y I plus 1 yang baru. Dengan kata lain, metode Hoyne bisa digunakan untuk iterasi. Meski begitu, perlu menjadi catatan bahwa iterasi dalam metode Hoyne tidak selalu menuju ke nilai yang lebih akurat. Hasilnya memang bisa konvergen, tetapi tidak selalu menuju true value. Bahkan, jika step size-nya terlalu besar, hasilnya justru menjadi tidak konvergen. Akan lebih jelas ketika nanti membahas contoh. Kemudian, secara teori, error dari metode ini adalah sebagai berikut. Dari persamaan itu, bisa dilihat bahwa errornya makin besar jika step size-nya makin besar. Karenanya, membuat step size makin kecil sangat penting. Selain membuat iterasinya konvergen, errornya juga bisa menjadi lebih kecil. Ini adalah Excel untuk menghitung ODE dengan metode Hoyne. Persamaan yang akan dihitung adalah ini. Maka hasil analitisnya adalah ini. Ini sudah agak sulit untuk dihitung secara analitis. Kita akan menghitung dari 0 sampai 1 dengan step 0,2. Kemudian pada X sama dengan 0, Y-nya adalah 1. Ini adalah X-nya sampai 1. Kemudian ini adalah true value berdasarkan analitis. Kemudian ini hasilnya. Bagian iterasi ke 0 ini maksudnya adalah persamaan prediktor atau yang atas ini. Kemudian yang ini, yang selanjutnya adalah persamaan korektor, yaitu persamaan yang bawah ini. Dapat dilihat bahwa bagian ini adalah YI. Kemudian ini adalah F XI YI. Kemudian ini adalah F XI plus 1 YI plus 1. Dan yang ini adalah H per 2. Nah, bisa kita lihat bahwa perbedaan antara iterasi 1 dan 2 hanya pada bagian Y-nya. Yang awalnya E7 dan D10 berubah jadi F7 dan E10 dan seterusnya. Kemudian
kita bisa lihat bahwa ketika error relatifnya berkurang, yaitu error antara iterasi dengan iterasi sebelumnya itu berkurang, kita bisa lihat bahwa error mutlaknya tidak harus berkurang, tidak selalu berkurang. Contohnya ini, awalnya 12 jadi 3,6 berkurang, tapi kemudian naik lagi jadi 6, kemudian berkurang lagi, kemudian naik lagi. Jadi bisa disimpulkan bahwa error mutlaknya tidak selalu berkurang. Meski error relatifnya cenderung konvergen, yaitu menuju 0, tetapi error mutlaknya tidak menuju 0. Bisa dilihat dengan jelas. Kemudian, jika step size-nya kita tingkatkan, misal menjadi 1, kemudian dari 0 sampai 5, maka bisa kita lihat bahwa errornya jadi sangat besar, bahkan jadi tidak konvergen. Nah, itulah kenapa sangat penting untuk membuat stepnya makin kecil. Dengan contoh yang tadi adalah 0,2. Kemudian, jika kita coba menghilangkan bagian Y dari persamaan ini, yaitu yang sebelah kanan, maka hasilnya jadi sangat mudah. Tinggal diintegralkan seperti biasa. Maka ketika X sama dengan 0, Y-nya adalah 14. Kita coba hilangkan bagian ini saja. Kemudian coba kita span. Maka ada yang menarik, yaitu langsung mengecil. Error mutlaknya langsung mengecil. Kita coba pada X yang selanjutnya. Nah, menariknya lagi, sudah selesai di iterasi pertama, dan di iterasi kedua tidak memberikan efek sama sekali. Itu karena bagian Y-nya tidak terpengaruh sama sekali, jadi ini tidak ada perubahan sama sekali. Kemudian kita coba untuk persamaan yang lain yang cukup sulit, misal seperti ini. Maka ini sulit untuk dihitung secara analitis. Kita tidak tahu true value-nya berapa. Misal kita buat Y0-nya 1. Coba kita hitung secara numeris. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa tetap konvergen. Begitu juga pada X yang lain. Nah, tapi perlu diingat bahwa meski konvergen, bukan berarti errornya makin kecil. Dan kita tidak tahu errornya berapa, karena tidak tahu true value-nya berapa. Nah, mungkin sekian saja mengenai Excel kali ini. Nah, demikian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.